Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa sekalian, terutama pada pagi hari ini Bapak menyapa khusus kepada kelas 7 yang sesuai dengan jadwal. Pagi hari ini kita melakukan aktiviti pembelajaran matematika dan masih bersama bapakmu yang ganteng yang keren untuk belajar matematika. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak jumpa dalam siaran dalam jaringan, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas pembelajaran ini dengan penuh semangat. Sudah siap untuk mandi, bersihkan badan, segarkan badan, sehingga sudah tersiapkan juga mudah-mudahan teh manis di depan meja kalian semua, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah para siswa sekalian, pada pagi hari ini kita sedikit mengulang apa yang telah menjadi materi pembelajaran di kelas 4 semester 2 kalau tidak salah begitu. Sesuai dengan kurikulum yang Bapak pahamin bahwa pembelajaran ini sudah diperkenalkan kepada siswa sekalian pada kelas 4 dan kita mengulangi sebentar. Dan materi pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran pada pekan keempat, ya, pada bagian yang keempat di kelas 7. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan Bapak berikan sedikit waktu untuk misalkan mau menyiapkan segala sesuatunya. Mohon maaf kalau suara Bapak kurang karena suara indahnya lagi dipakai para penyanyi, jadi Bapak menggunakan suara aslinya saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita adalah membandingkan bilangan pecahan. Membandingkan bilangan pecahan itu dalam artian nanti jika diberikan dua pecahan, kalian bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kemudian untuk bisa menentukan itu beberapa kaidah harus kalian pelajari. Kemudian adapun tujuan pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan siswa mampu yang pertama membandingkan dua pecahan. Tentu di sini kita menggunakan konsep besar dari atau kecil dari atau sama dengan, yaitu membandingkan dua pecahan. Tentu ada yang besar ada yang kecil. Kemudian menentukan nilai tengah dua pecahan. Jadi bilangan di antara dua pecahan. Kemudian yang terakhir adalah mengurutkan bilangan pecahan. Jadi kalau Bapak berikan 3 atau 4 bilangan pecahan, maka kalian bisa mengurutkannya dari keinginannya. Misalkan mau diurutkan dari yang kecil ke yang besar atau dari yang paling besar ke yang paling kecil, tergantung keinginan kita urutkan, ya. Oke, para siswa sekalian, bilangan pecahan kita Bapak ulangi lagi sebentar. Bilangan pecahan itu terdiri atas pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau sudah paham itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi pecahan biasa atau pecahan campuran itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi pakai per. A per B itu sebagai pecahan biasa, atau A B per C. Nah, atau A B per C. Jadi ini, ya. Ini adalah pecahan biasa, yang di bawah ini belakangnya adalah pecahan campuran. Itu adalah bilangan-bilangan pecahan. Kemudian ada bilangan pecahan desimal. Nah, itu bilangan berkoma. Ya, tentu misalkan bilangan dinyatakan dalam bilangan berkoma, ya, misalkan 3,14. 3,14 artinya karena dia dua angka di belakang koma, maka nilainya adalah 3,14/100. Ya, nanti kalau 3 angka di belakang koma artinya per seratusan, 4 angka itu kalau 3 angka per seribuan, kalau 4 angka per 10 ribuan, ya. Kalau 1 angka 3,1 artinya 31 per 10, jadi per sepuluhan. Kalau menggunakan 14, ya, 14 ini, maka 3,3 per seratusan, jadi 3,14 per 100. Kemudian terakhir ada persen dan per mil. Nah, mungkin untuk persen Bapak dipahamin semua, ya, kalian sudah pelajari itu. Jadi simbolnya persen itu bentuk lain dalam perseratusan, persen, ya, perseratusan. Kalau per mil simbolnya seperti ini. Kalau persen itu 0 per 0, ya,
O per U. Sementara untuk perseribuan O per OO, 0 per 00. Ini per mil, jadi per seribuan. Ya, prinsipnya sama dengan persen, hanya kalau persen itu per 100 ya. Kalau per mil itu per 1000. Oke, para siswa sekalian ya, demikian. Nah, sekarang apa kembali ke Facebooknya. Silakan nanti menyatakan kehadirannya di komentar di Facebook di sini. Oke, para siswa sekalian, kita kembali ke pembelajaran kita. Ini tadi ya, jenis-jenis pecahan sudah kita sampaikan. Kemudian, nah sekarang pahamin ini. Oke, kalian paham ini. Ini ada satu kotak yang kita bagi 4 dan salah satunya Bapak warnai dengan warna biru ya, beda sedikit, berbeda sekali dengan 3 kotak diantaranya. Maka yang biru ini dinyatakan dalam satuan 1/4, jadi 1 dari 4 ya, 1 dari 4 sama dengan yang ini, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 buah segitiga yang tersusun sedemikian rupa. Maka ini menyatakan juga 1/4. Oke, sudah paham ya. Sementara yang baris ketiga ini ada satu kotak persegi panjang, Bapak bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 diantaranya kita birukan, maka nilai yang biru ini nominalnya menjadi 2/6. Jadi membandingkannya adalah banyaknya kotak berbanding seluruh kotak ya. Ini per 12 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di atas, 6 di bawah, jadi ada 12. Sementara yang biru ada 5. Maka ini mewakili pecahan 5/12. Oke. Kita ingat saja sebentar dengan cara yang sama seperti ini ya. Ini 1 dibagi 4 ya, kemudian dapat ambil 2 dari 4 menjadi 2/4 ya. Pak ini separuh ya, sama 1/2 ya, bisa boleh dijadikan 1/2. Kalau ini lingkaran ini kita bagi 2. Oke, dengan cara yang sama seperti ini, lingkaran kita bagi 8, Bapak ambil 3 dari 8, maka besaran warna biru ini adalah 3/8. Dengan cara yang sama, ini juga dibagi 8, kita ambil 4 bagian dari 8, maka yang biru ini menyatakan nominal atau nilai dari 4/8. Oke, yang seperti ini Bapak yakin dulu waktu di SD dapat nilai 100 kalian ya kan, karena ini sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita simak ini ya. Ini ada lingkaran. Tentu yang warna kecoklatan ini ya, yang coklat tua ini adalah 3 dari 4 atau 3/4. Oke, paham ya. Kemudian untuk lingkaran kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lingkarannya kita bagi 8, Bapak bagi 8. Lingkarannya Bapak bagi 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya berwarna coklat. 6-nya Bapak warnain ya, maka menjadi 6/8. Pertanyaannya, apakah besar 3/4 ini sama dengan 6/8? Apakah 3/4 ini besarnya sama dengan 6/8? Besar lingkaran yang Bapak warnain ini sama dengan besarnya lingkaran yang Bapak warnain ini. Oke, kita bandingkan yang ini misalkan ya. Ini Bapak bagi 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Dari 12 ini itu 8-nya Bapak warnain ya, 9-nya Bapak warnain. Jadi makanya 9/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9/12. Pertanyaannya sama, apakah 3/4 besar nilai 3/4 itu sama dengan 6/8 sama dengan 9/12? Ini kita pecahkan lagi menjadi 16 ya, 16. Sementara seluruhnya adalah 16. 6 lingkaran ini Bapak bagi 16 bagian. Dari 16 bagian itu 12 diantaranya adalah kita warnain, maka menjadi 12 dari 16. Dengan pertanyaan yang sama, ternyata 3/4 itu senilai dengan 6/8. Oke, senilai dari 9/12, senilai dari 12/16.
Oke, sekarang kita lanjut langsung menuju ke tangan. Oke ya. Oke, tadi 3/4. Oke, 3/4 itu besarnya sama dengan 6/8 ya. Tadi sudah kita buktikan besarnya sama ya, sama dengan berapa tadi, 9/12 sama dengan 12/16. Oke, sekarang kita simak penyebutnya ya. Oke, kita siap penyebutnya. Ini 3/6 adalah kali 2 ya kan. Yang di bawah juga 4/8 juga dikali 2. Oke, kemudian 4/12 itu juga dikali 3 ya. Sementara 3/9 juga dikali 3. Oke, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Jadi seperti kalian sudah pahamin, setiap pecahan itu jika dia di atas itu adalah pembilang, sementara di bawah adalah penyebut. Oke. Nah, kemudian kalau yang ke-12 ini dengan cara yang sama ya, 3/4 kita ulang lagi, 3/4 sama dan 12/16. Oke, 12/16 ini adalah 3/12 itu hasilnya dikali 4. Jadi 4/16 juga dikali dengan 4. Maka pada setiap pecahan itu nilainya tidak akan berubah. Nilainya tidak akan berubah ya, jika pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kalau dengan kaidah seperti itu tadi, sekarang apapun 2/5. Oke, kalau masing-masing apa kali 2 ya. Ini yang atas kita kalikan 2. Jadi ini kita kalikan 2. Tentu 2 kali 2 sama dengan 4. Sementara 5 kita kalikan dengan 2 juga, kita kalikan dengan 2, maka nilainya adalah 10. Maka 2/5 sama dengan 4/10. Oke. Nah, seandainya ini apa kalikan 3 ya, kita kalikan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6/5 juga itu dikalikan dengan 3 ya, kalikan 3, maka 5 kali 3 sama dengan 15. Maka kita peroleh ya, maka dengan cara yang sama 2/5 itu sama dengan 4/10 sama dengan 6/15. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya, kalau mau lihat seperti itu. Jadi sebuah pecahan itu tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya kita berikan perlakuan yang sama. Nah, sekarang manakah yang lebih besar jika Bapak bandingkan misalnya tadi 3/4 dan dari 25. Manakah yang lebih besar? Oke, untuk menentukan mana yang lebih besar, caranya ya, perhatikan caranya. Ini cara dasarnya dulu ya. Ini kalau kita kalikan 2, caranya kita carikan begitu. 3/4 itu 3/4 itu kalau kita kalikan 2 sama dengan 6/8. Oke, kalau kita kalikan 2 lagi tadi, kalau kita kalikan 2 lagi, kalikan 3 sama dengan 9/12 ya. Penyembilang dan penyebutnya kita kalikan 3. Kalau Bapak kalikan 4 jadi 12/16. Oke, 3/4 ini Bapak kalikan 5, Bapak kalikan 5 menjadi 15/20. Oke, ini adalah bilangan 3/4. Nah, sekarang untuk 2/5. Nah, sekarang untuk 2/5 itu kalau kita kalikan 2
Kalau kita kalikan 2 itu menjadi 4/10 ya. Ini Bapak kalikan 3 jadi 6/15 ya dari pangkalnya. Bapak kalikan 4, Bapak kalikan 4 menjadi 4 kali 2 8, 5 kali 2 5 kali 4 20. Oke. Maka kita memiliki dua pecahan yang penyebutnya sama, 15/20, 8/20. Maka kalau kita bandingkan 3/4 dan ya, maka kalau kita mau membandingkan 3/4 dan 2/5, oke, 2/5 tentu akan sama dengan kalau kita membandingkan 15/20 dengan 8/20. Oke. Jadi ini adalah langkah, sebenarnya adalah langkah untuk menyamakan penyebutnya. Oke, adalah langkah untuk menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang coba ikut logikanya. Ya, ini ada 15 kue untuk 20 orang. Sementara ini 8 kue untuk 20 orang. Ulangin, ini adalah 15 kue yang harus dibagi kepada 20 orang. Yang ini ada 8 kue yang harus dibagi kepada 20 orang. Manakah yang lebih besar bagiannya? Tentu ya, maka kita bisa menyatakan 15/20 itu lebih besar dari 8/20. Oke, maaf ya, ada suara motor kecil lewat. Iya. Jadi 15/20 lebih besar dari 8/20. Ya, jangan, ini sebenarnya perlu abaikan melalui saja. Kan masih ingat ya, ini besar dari, kemudian ini kecil dari, kemudian sama dengan kan tanda-tanda perbandingan. Ya. Cara ingatnya gampang saja. Berikan aja tanda seperti ini. Nah, ini cenderung kayak huruf B. Kalau ini apa garis? Maka kayak huruf K. Oke, B artinya besar, K artinya kecil. Jadi makanya yang seperti ini menjadi besar, yang seperti ini kecil. Oke. Jadi dengan tadi seperti tadi, maka sekarang kita coba cara yang tercepatnya. Oke, misalkan Bapak punya apakah 3/5 titik, nah, mana lebih besar, 3/5 dan setengah dan 1/2. Oke, nah cara yang paling gampang para siswa sekalian, kita samakan penyebutnya. Masih ingat KPK ya? KPK dan FVB kita cari, itu KPK 5 dan 2. Oke, KPK 5 dan 2. Ya, apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, artinya bilangan terkecil yang habis membagi 5 dan habis membagi 2. Oke, bilangan terkecil yang habis membagi 5 dan habis membagi 2. Berapa? Nah, kalau lebih mudahnya kita kalikan saja, kita bikin per 10 per 10. Oke. Nah, caranya 10 dibagi 5 dapat 2 kali 3 nilainya 6. Artinya kan 5 untuk ke 10 harus dikalikan 2. Oke, maka kalau kaidah pecahan tadi, kalau 5 dikalikan 2, maka 3 juga harus dikalikan dengan 2. Oke, dengan cara yang sama, ya. 2 untuk 10 itu kalikan dengan 5. Dikalikan dengan 5. 2 untuk ke 10 itu dikalikan dengan 5. Kalau 2 dikalikan 5, maka 1 juga harus dikalikan dengan 5. Maka 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, dengan seperti ini, maka kita peroleh mana lebih besar, 6/10 atau 5/10. Tentu 6/10 lebih besar dari 5/10.
Oke, dipahami ya. Untuk menyamakan, untuk menentukan mana bilangan pecahan, untuk menentukan, membandingkan dua pecahan, mana yang lebih mana yang harus mana yang lebih besar ya. Oke, coba ambil contoh satu lagi yang lebih memahamkan. Misalkan 3/7 dan 4/6. Mana yang lebih besar, 3/7 dan 4/6? Oke, maka caranya sama ya. Kita cari KPK 7 dan 6 ya. Kalau misalkan lebih ribet, gampangnya kita kalikan saja ya. 7 kali 6 itu 42. 42 42. Oke, tinggal 42 dibagi 7 hasilnya 6 ya. 6 kali 3 18. Oke, sama dengan cara yang sama. 42 dibagi 6 hasilnya 7. 7 kali 4 28. Jadi ini tadi adalah hasil dari 18 itu hasil dari berapa? 6 kali 3. Oke, sementara 28 itu hasil dari 4 kali 7. Oke, 4 kali 7. Nah, 18 dengan 28 itu lebih 18 dengan 28, 18 lebih kecil daripada 28. Oke, ini ya, jadi sudah langsung. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, maka besar dan kecil bilangan tergantung dari pembilangnya lagi. Oke, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, coba disimak. Misalkan Bapak punya 3/5 3/7, misalkan begitu. Pak, ini sudah sama. Iya, sama, tapi yang sama adalah pembilangnya. Yang kita harapkan adalah penyebutnya. Jadi ini pekerjaan belum selesai, maka kita samakan penyebutnya. 5 dengan 7, jadi penyebutnya yang di bawah ya. 5 dengan 7 itu adalah 35 35. Oke. Nah, 35 ini tinggal kalikan aja. 7 kali 3 21. Oke, 7 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 kali 3 21. Kemudian 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 kali 3 15. Oke, maka jelas sekarang penyebutnya sudah sama. Mari kita fokus ke pembilang. Maka 21/35 dengan 15 besaran mana? Lebih kecil jadinya, lebih besar ya, lebih besar dari 15/35. Oke, sekarang misalkan apanya lagi, misalkan ya 5/7. Nah ya, 5/7 dan katakanlah 5/8. Mana lebih besar? Caranya sama ya, caranya sama. Cara kata pula ya. 7 kali 8 56 ya, 56 56. Oke, ini kita kalikan. 56 dibagi 7 dapat 8. 8 kali 5 40. Oke, 56 dibagi 8 dapat 7. 7 kali 5 35. Maka 40 dengan 35 penyebutnya udah sama. Jadi tinggal melihat pembilangnya. 140, 135 itu 40 lebih besar daripada 35. Oke, kita simak dari dua contoh ini. Nah, 3/5 ternyata lebih besar dari 3/7. Oke, kemudian 5/7 juga lebih besar dari 5/8. Oke, 3/5 lebih besar dari 3/7. 5/7
lebih besar dari 5/8. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ini para siswa sekalian, jika pembilangnya sudah sama. Nah, sekarang untuk pembilang yang sama, kalau penyebutnya sudah sama jelas tadi ya, maka yang bilangan besar adalah pembilang yang besar. Papa ulangin, jika penyebutnya sudah sama, di sini seperti tadi, ini jika penyebutnya sudah sama, ini sama-sama 35, maka angka yang terbesar adalah penyebut yang terbesar. Nah, sekarang pada kejadian ini, jika penyebutnya pembilangnya yang sama, jika pembilangnya yang sama, ternyata angka yang besar adalah pembilang yang kecil. Jika pembilangnya sudah sama, ini sama-sama 3, ini 3, ini 3, ternyata bilangan yang besar adalah penyebut yang kecil. Ya, ini 5 dengan 7, nah, ini sama-sama 5, penyebutnya sama-sama 5, 1, 7 dengan 8. Ya, ulangi lagi ya, biar paham. Jika penyebutnya sudah sama, nah ini seperti ini tadi. Ini, oke. Jika penyebutnya sudah sama, ini sama-sama 42, ini 42, maka angka yang besar adalah yang pembilangnya besar. Oke, 18 dengan 28, tentu 28 lebih besar. Ya. Dari dua ini, jika penyebutnya sama, jika pembilangnya yang sama, ulangi, jika pembilangnya yang sama, maka angka yang besar justru pada penyebut yang kecil. Penyebut yang kecil. Maka dengan cara yang sama, misalkan Bapak punya 11/12 dengan katakanlah 11/13. Oke. Jadi kalau pembilangnya yang sama, pembilangnya udah sama nih, sama 11 ini. Jadi kita nggak perlu lagi berhitung dengan dua kaidah ini, maka bilangan yang besar mana? Yang bilangan yang besar adalah penyebutnya yang kecil. Di 12 dengan 13 seharusnya kan besaran 13, karena posisinya sebagai penyebut maka menjadi kecil. Oke, paham ya? Misalkan Bapak punya gini ya, misalkan 17/19 dibandingkan dengan katakanlah 17/18. Ini penyebutnya sama-sama nih, sama-sama 17, ini 17, karena pembilangnya ini besar, ini kecil. Justru terbalik, kalau penyebutnya udah sama, ini hanya berlaku jika penyebutnya sudah sama, maka angka yang besar adalah penyebut yang kecil. Gini, penyebut yang kecil. Oke, paham ya? Tapi kalau penyebutnya yang sama, misalkan gini ya, pemberikan, misalkan penyebutnya sudah sama, misalkan 5/8 dengan 3/8, ini pembilangnya sama nih, pembilangnya udah sama-sama 8, maka angka yang besar adalah 5. Oke ya. Jadi begitulah cara membandingkan pecahan. Jika tidak ada yang sama, jika tidak ada yang sama, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Terserah mau menyamakan ke arah pembilang yang sama atau penyebut yang sama. Kita bisa menggunakan menyamakan menjadi penyebutnya yang sama atau pembilangnya yang sama. Nah, baru kita coba menyisipkan bilangan. Misalkan ada soalnya seperti ini ya. Bilangan hanya antara, kalau tulisan nggak lurus di sini, Bapak sudah lurus ya, kertasnya yang nggak lurus. Bilangan antara 3 dan 5. Berapa bilangan antara 3 dan 5 adalah 4. Ya, bilangan antara 3 dan 5 adalah 4. Ya, secara logika 3, 4, 5. Ya, atau bisa saja kita berhitung ya 3 ditambah 5.
3 tambah 5 8, hasilnya dibagi 2. Terserah ya, bisa langsung seperti itu, 3 tambah 5 bagi 2, atau bisa langsung. Nah ini untuk bilangan-bilangan bulat seperti ini mah mudah kan ya. Misalkan bilangan antara katakanlah 18 dan 24 misalkan begitu. Bilangan antara 18 dan 24. Bilangan antara 18 dan 24. Nah, kita bisa mengurutkan begini. Ya 18, 19, 21, 22, 23 dan 24. Oke, bilangan antara ini. Jadi dia bilangannya 19, 21, 22, 23. Yang tengah-tengahnya mana? Di sini. Ya, tengah-tengahnya di mana Pak? Di sini. Ya, ini diambil 3 bilangan dengan 21,5. Di bilangan antara 21 dan 22 itu 21,5. Oke. Ya, bilangan antara gampang lah ya. Misalkan antara yang lagi antara 17 dan misalkan 29 misalkan gitu ya. Antara 17 dan 29. Nah, bisa dengan kalau seperti ini banyak bilangan antara 17 dan 29, tapi yang kita mau yang paling tengah. Ya, yang paling tengah, yang tepat di antara 17 dan 29. Jadi kalau tadi 21 angka 3 dan 5 gampang. Ya. Jadi bisa menggunakan, kita urutkan seperti ini: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Oke, geser 25, 26. Oke, tak cukup aku depannya ya. 26. Ambil dari sini 27, 28, 29. Di bilangan antara 17 dengan 29. Bisa kita ambil mana misalnya caranya? Kita ambil 3, 1, 2, 3 misalkan di sini. Kita ambil 1, 2, 3 di sini ya. Masih ada sisa lagi 1, 2, 1, 2. Oke, di sini. Nah, ternyata bilangannya antara 23 dan 24. Itu menjadi 23,5. Ini kan sangat ribet kalau kita menggunakan cara seperti ini. Nah, cara yang paling mudah kita gunakan rumus tadi. Ya, bilangan antara 17 dan 29. 17 dan 29 kita tambahkan saja. 17 ditambah 29 sama dengan hasilnya adalah 46 ya. 7 tambah 9 6 46. Oke ya, 1, 2, 3 1, 2, 3 ya, 46. Nah, ini kita bagi 2 saja. 46 dibagi 2, hasilnya adalah 23. Bilangan antara 17 dan 29 itu adalah 23. Nah, kan lebih gampang daripada kita menggunakan urutan seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Benar ya? Bilangan antara 17 dan 29 itu ya adalah 23. Yang salah ya, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Oke. Kok Bapak jadi bingung ya? Benar ya? Kita coba lagi misalkan ya. Misalkan apa nanyakan bilangan antara 5 dan 7. Yang gampang lah bilangan
antara misalkan 9 dan 16, misalkan 9 dan 16 ya. 9 dan 16 artinya kalau kita urutkan ya, artinya bilangan itu adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah bilangan antara 9 dan 16. Tengah-tengahnya mana? Wah, ini ambil 3 bagian, ini ambil 3 bagian, maka di sini antara 13 dengan 12 yaitu 12,5. Ya, ribet seperti itu Pak, boleh kalian menggunakan seperti ini. Ya, maka 9 ditambah 16 ya hasilnya dibagi 2. Ya, 9 tambah 16 hasilnya 25 dibagi 2 itu adalah 12,5. Jadi ini untuk bilangan-bilangan bulat. Untuk bilangan-bilangan yang bulat. Oke. Nah, bagaimana untuk bilangan pecahan? Bagaimanakah untuk bilangan pecahan? Untuk bilangan pecahan, misalkan bilangan antara ini antara setengah dan 2/3. Bilangan antara setengah atau 1/2 dan 2/3. Nah, perhatikan caranya. Mana bilangan antara 1/2 dan 2/3? Jadi caranya ini kita samakan penyebut ya. Jadi samakan penyebutnya ke 1/6 ya. Jadi artinya 1/6. Ini perenaman dan ini perenaman. Oke. Perenaman ini kita bikin perenaman 2 dengan 3 kita kalikan saja jadi perenaman ya. Bilangnya penyebutnya kita samakan dulu. 6 dibagi 2 dapat 3, 3 kali 1 3. Kemudian 6 dibagi 3 dapat 2, 2 kali 2 4. Jadi di antara ini ya, ternyata sama dengan antara 3/6 dan 4/6. Pak, bilangan antara 3 dengan 4 ada bilangan pecahan. Oke, kita naikkan lagi. Ya, bisa ada 2 cara. Ada 2 cara kalau ketemu seperti ini. Misalkan kita naikkan lagi bukan perenaman, misalkan per 12-an. Per 12. Ini juga per 12. Nah, kalau sudah ketemu nih 3 dengan 4 tidak ada bilangan di antaranya Pak. 3 dengan 4 tidak ada bilangan di antaranya. Kita bisa naikkan lagi. Jadi penyebutnya 2 langkah kalau bilangan seperti ini ya. 12 dibagi 2 dapat 6. Oke, 6 kali 1 6. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 kali 2 adalah 8. Oke, 12 dibagi 3 dapat 4. 4 kali 2 8. Nah, maka antara 6 dan 8 maka bilangan itu adalah 7/12. Oke, 7/12. Oke, paham ya? Misalkan dapat tanya lagi antara bilangan misalkan berapa ya? 3/5 misalkan begitu. Dan katakanlah 6/7. Bilangan antara 3/5 dan 6/7. Jadi caranya sama, perhatikan. Kita pertama kita samakan dulu penyebutnya ya. Itu penyebutnya adalah 6 dan 7. Maka kita pindahkan 5 dengan 7 ya. 5 dengan 7 artinya kalau KPK-nya adalah 35. Kita bikin ini per 35. Ini juga dan per 35. Oke, caranya simak. 35 dibagi 5. 35 dibagi 5 itu dapat 7. 7 kali 3 21. Memang caranya harus hafal kali-kalian ya.
Kemudian 35 dibagi 7 dapat 5. Oke. 35 dibagi 7 dapat 5. 5 kali 6 30. Nah, sekarang pernya sudah dapat per 35. Tinggal bilangan antara 21 dengan 30. 21 dengan 30. Ya sama tadi ya, 21 per 30 berapa ya? Bilangan antara 21 per 30 jadi ini sama 21 tambah 30 dibagi 2. Ya ini hasilnya adalah 51 dibagi 2, itu hasilnya 26,5. 25,5. Repot ya. 25,5. Oke, enggak masalah. Ya. Jadi hasilnya adalah 25,5. 25,5 per 35. Nah, bilangan seperti ini tidak ada pecahan dalam pecahan. Maka supaya menghilangkan pecahan, maka seperti kita kembali ke kaidah awal tadi, kita kembali ke kaidah awal bahwa pecahan dan bilangan pecahan itu tidak berubah nilai jika pembilang dan penyebutnya kita perlakukan sama. Jadi untuk menghilangkan setengahnya ini kita kali 2, ya, dikalikan 2 akan menjadi 51 per, ini juga kita kalikan 2, ya, dikali 5 kali 2 menjadi 70. Maka bilangan antara 3/5 dan 6/7 itu adalah 51 per 70. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, ya, kalau misalkan kalian mau langsung seperti cara yang saya sampaikan tadi, ya bisa saja. Misalkan kalian sudah berapa tadi? 21 per 35, ya, dan ini hasil sudah kita olah tadi ada dari 3/5, dari 3/5 itu dan 6/7 tadi. Ini sudah kita olah menjadi 30 per 35. Ternyata bilangan antara 21 dengan 30 itu tidak ada. Adapun bilangan pecahan. Oke. Jadi kalau seperti itu kita naikkan. Caranya kita naikkan lagi 1 langkah. Ya. Selain 35 mana lagi kelipatan 7? Mana lagi KPK 5 dengan 7? Kita langsung 70 ya. 70 kita kalikan 2. Ini kalau kita kalikan 2 70 ya. Per 70. Ini juga per 70. Caranya seperti itu aja. Caranya per 70 langsung, karena 21 dengan 30 nggak ketemu. Nah, kita bikin per 70. Jadi 21 35 ke 70 itu kali 2, maka di atas juga kali 2, 21 kali 2, artinya 21 tambah 21 42. Yang ini 35 ke 70 itu kali 2, maka di atas juga kali 2, jadi 60. Ya, nah kan tinggal kita merubah mana bilangan tengah-tengahnya ini. Nah, mana bilangan tengah-tengahnya ini? Oke, bilangan tengah-tengahnya ini 42 ditambah 60 dibagi 2. Oke, ini sama dengan 102 dibagi 2, ini menjadi 51 per 70. 51 bilangannya ya, 51 bilangannya per 70. Ya, 1 bilangannya. Oke, dipahami ya para sekalian, untuk menyisipkan sebuah pecahan di antara 2 pecahan. Oke lah para sekalian, begitulah cara. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, biar lebih paham. Misalkan apa punya, kalau dia bilangan jadi itu lebih mudah, dan kita ambil bilangan sudah sangat mudah sekali. Misalkan bilangan antara 7/9 dan misalkan 3/11 ya, dan 3/11. Nah, kita coba saja. Ini 9 dengan 11 penyebutnya. Kita langsung ke 9 kali 11 ya, 99, dan
99. Ini cara carinya. Oke. Tinggal 99 dibagi 9 hasilnya 11. 11 kali 7 77. Oke. Sekarang 99 dibagi 11 hasilnya adalah 7. 9 ya. 9 kali 3 27. Nah, bilangan antara 77 dan 27. Nah, kan tinggal mencari ini ya. Ini kan penyebutnya udah sama nih. Oke. Jadi kita bagi 77 ditambah 27 dibagi 2. Ya, caranya. Ini hasilnya adalah berapa ini? 104 ya. 104 dibagi 2. 104 dibagi 2 hasilnya, kalau 100 dibagi 4 50, 4-nya 2, jadi tinggal 52. Maka hasilnya adalah apa tadi? 52 per 99. Jadi bilangan antara 7 per 9 ini ya, 7 per 9, 52 per 99, dan 3 per 11. Jadi cara ketiga angka ini memiliki cara yang sama. Nah, sekarang Pak Reza sekalian, kita masukin bagaimana mengurutkan pecahan. Bapak pikir mudah, karena untuk mengurutkan pecahan tadi kalian sudah mempelajari kaidah mana pecahan lebih besar, mana yang lebih kecil. Misalkan urutkanlah, misalkan begini ya. Langsung satu soal aja ya, satu soal. Urutkanlah. Ya, urutkanlah. Misalkan apa punya 1/3, 2/5, misalkan 5/6, misalkan 7/9. Dari yang kecil ke yang paling besar, atau dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Nah, ini agak lumayan. Sekarang kita cari dulu cara gampangnya. Kita cari dulu KPK dari 3, 5, 6, dan 9. Oke. Kita coba 9 kali 6 54 ya. 9 kali 6 54, gak habis dibagi 5. Kali 5 lagi, 9 kali 6 kali 5, atau 5 kali 6 30 ya. Karena ini 3, 6, dan 9 itu sudah merupakan urutan yang pada artinya kelipatan ya. Tinggal 5 ini ya, 5 ini kalau kita kalikan 5 dengan 9 45 nggak habis dibagi 6. Jadi caranya tinggal 5 kali 6 kali 9, 5 kali 6 30, 30 kali 9 270. Oke, 270 per 270, per 270, per ya 270, per 270. Kalau bagi masih cara mengurutkan sederhana ya. Oke, jadi caranya tinggal kita membilangnya. Cara mengurutkan pembilangnya. 270 dibagi 3 ya dapat 90 ya. 90 kali 1 90. Oke. 270 dibagi 5. 270 dibagi 5. Ingat 270 dibagi 5 berapa? 54 ya. Bingung ya? 54 dikali 2 108. Oke, nanti kalian bisa berhitung lagi lebih detail. Ini contoh saja, ulangi lagi di 270 dibagi 5 hasilnya dari 54. Oke, 54. Apa iya Pak? Kita coba
54 dikali 5. 5 kali 4 20. 5 kali 5 25 tambah 2 27, benar ya? Oke. Ini 270 dibagi 6. Berapa lagi ini? Ya jangan ragu, kita bagi aja 270. Masih bisa membagi ya, dibagi 6. Oke. Dibagi dengan 6. Oke, ini 27 dibagi 6 dapat 4. 4 kali 6 24. Oke, 27 dikurang 24 dapat 3. 30 dibagi 6 dapat 5. 45 ya. Oke, 45 dibagi 5. 45 dikali ya, 45 tadi. 45 dikali 5 225. Dapat ya. Sama. Ini 270 dibagi 9. 30 kali 3 210. Nah, ini sudah penyebut yang sama. Nah, mana bilangan yang paling kecil? Ya, ini jelas sudah urut ya. Sudah urut. 90, 108, 225. Jadi ini sudah urutan sebenarnya seperti ini. Kalau ditanya urutan dari yang paling besar itu 7/9, 5/6, 2/5, 1/3. Urutan yang paling kecil 1/3, 2/5, 5/6, 7/9. Nah, demikianlah para rekan sekalian ya seluruh materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan oke, kita kembali ke tadi untuk bilangan pecahan. Oke, ini tadi adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, kita langsung ke kesimpulan. Ini menjadi cerita penghujung kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pecahan, jadi lihat, pecahan A per B kecil dari C per B. Lihat itu, jika penyebutnya sama-sama B, itu yang kiri ini lebih kecil karena A lebih kecil daripada C. Jika penyebutnya sudah sama, maka yang lebih kecil adalah bilangan, lihat pembilang yang lebih kecil adalah menyatakan bilangan itu lebih kecil. Gitu. Jika sekarang pembilangnya sama, penyebutnya beda. Pembilangnya sama, penyebutnya beda, maka bilangan yang kecil adalah penyebut yang besar. Nah, lihat tandanya. Jika A per B kecil dari A per C, jika B besar daripada C. Jadi kalau pembilangnya sama, itu angka yang kecil justru adalah penyebut yang besar. Jika penyebutnya sama, angka yang kecil karena pembilangnya kecil. Jika pembilangnya sama, angka yang kecil pada penyebut yang besar. Bingung ya? Pak ulangi. Saya ulangi. Jika penyebutnya sama, lihat sama-sama B. Jika penyebutnya sama, maka angka yang kecil adalah pembilang yang kecil. Jika A kecil daripada C, ya. Tapi jika pembilangnya sama, maka angka yang kecil adalah penyebut yang besar. Oke ya. Ini sama-sama A pembilangnya. Ya, mana lebih kecil? Lihat penyebutnya. Penyebutnya besar, itu justru nilainya kecil. Oke. Jadi kalau pembilang itu menyatakan besar bilangan, besar sebuah pecahan, kalau penyebut itu malah membalikkan keadaannya. Ya, kalau dia besar justru nilainya semakin kecil. Menyamakan penyebut untuk yang pertama membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ya, untuk pembilang dan penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebut. Jika penyebutnya sudah sama atau pembilangnya tidak sama, kita ikuti kaidah ini ya. Jika keduanya tidak sama, penyebutnya tidak ada yang sama, pembilang juga tidak ada yang sama, maka caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian untuk nilai tengah dua pecahan, untuk mengurutkan bilangan pecahan. Jadi ini kita harus menyamakan penyebut untuk mengatur, untuk mengoperasikan sebuah pecahan dalam 3 kaidah seperti ini. Oke, Pak Rija sekalian, demikian seluruh rangkaian mana tadi ya? Pala.
kita terapkan pada kehidupan di kehidupan masyarakat, di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, senantiasa sehat selalu. Nah, senantiasa sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, kemudian senantiasa membantu orang tua, dan tak kalah penting senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa